Mazmur 133, yaitu kita mau bicara tentang unity, anointing, and blessing. Tentang kesatuan, urapan, dan berkat. Tiga hal ini saling berkaitan satu dengan yang lain, saudara. Saling mempengaruhi. Oleh sebab itu tidak bisa dipisahkan. Mari kita pertama-tama melihat kepada unity. Kita melihat Mazmur 133 dengan judul Persaudaraan yang Rukun. Nyanyian Ziarah Daud. Mazmur 133. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Pertama kita akan melihat tentang kesatuan ini dulu, unity. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Kita melihat di sini ada satu yang dilihat oleh Tuhan pada waktu kita bersama-sama dengan rukun. Di dalam bahasa Inggris dipakai kata, lihat betapa indahnya, betapa eloknya, betapa menyenangkannya, betapa manisnya. Kalau saudara bersaudara, kalau rumah tangga, kalau gereja Tuhan diam bersama dengan rukun. Jadi unity atau kesatuan ini adalah sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Yang dirindu-rindukan oleh Tuhan. Dia ingin sekali melihat anak-anaknya, baik itu dalam skop rumah tangga, maupun dalam skop gereja, maupun gereja secara universal. Itu bisa bersama-sama dengan rukun. Bagi Tuhan itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Tapi saya yakin bukan cuma bagi Tuhan, bagi manusia juga. Amin. Kalau kita lihat, aduh keluarga ini kok rukun ya. Kadang-kadang kita melihat ada keluarga besar, saudaranya sekian banyak. Tapi bisa rukun itu rasanya senang ya. Tapi ingat, ada satu pribadi yang tidak senang kepada kerukunan. Dia berusaha dengan segala cara untuk menghancurkan, merusak kesatuan ini. Yaitu si setan, Satan, si ular tua. Jadi saudara-saudara kita harus tahu bahwa iblis, setan, kuasa kegelapan itu dengan segala cara dia memang berusaha untuk menghancurkan kerukunan. Menghancurkan kesatuan di antara anak-anak Tuhan. Merusak rumah tangga. Membuat porak-poranda. Membuat kita tercerai-berai. Kalau sudah gitu, wah tercapai itu. Nah mari oleh sebab itu kita mau mengerti ya, kita mau waspada. Ada beberapa hal tentang kerukunan atau kesatuan yang ingin saya sampaikan di sini. Yang pertama kita harus mengerti bahwa unity is not uniform, but unison. Artinya adalah kesatuan itu bukan keseragaman tetapi keselarasan. Nah ini kita harus pahami ya. Seringkali kita berpikir kesatuan itu artinya semua harus sama. Kayak KUR gitu ya, seragamnya sama. Tapi sebenarnya tidak demikian. Kesatuan itu tidak harus seragam, sama. Oh karakternya orang ini harus sama dengan saya. Kalau mau bersatu kita semua harus punya satu seragam, satu karakter yang sama. Pendirian yang sama, tidak. Firman Tuhan tidak mengatakan demikian. Tapi kesatuan itu adalah satu bentuk keselarasan. Tidak sama, tapi selaras. Cocok kayak musik. Tiap alat musik itu suaranya nggak sama. Keyboard ya keyboard, gitar ya gitar, gitar bass ya gitar bass, drum ya punya karakter suara sendiri. Tapi ketika digabung menjadi satu permainan yang indah. Nah inilah kesatuan. Saudara mungkin dalam rumah tangga mempunyai karakter yang berbeda. Saudara tidak usah minta mesti sama. Saya dengan istri saya ini berbeda karakternya. Ya banyak hal berbeda. Seringkali pemikiran kita berbeda. Kita melihat satu hal seringkali berbeda. Tapi itu tidak menjadi sebab
untuk kita terus kesatuan ini hilang, tidak. Justru ketidaksamaan itu saling mengisi. Yang kedua, unity is not just living together, but living together in peace atau in harmony. Sudah perhatikan ini. Kesatuan itu bukan hanya sekedar kita ada sama-sama, tetapi benar-benar kita ini rukun. Banyak keluarga bersama-sama tapi tidak rukun, nggak nyopo. Bukan itu saudara-saudara. Kesatuan itu bukan cuma sekedar kita sama-sama, berarti ini kita sudah dalam unity, tidak. Tapi lebih dari itu, Tuhan minta lebih dari itu. Ada satu keharmonisan, ada satu kerukunan, ada damai. Nah itu baru namanya kesatuan. Betapa indah dan menyenangkannya, betapa eloknya kalau saudara bersaudara tinggal rukun bersama-sama. Ya, makanya itu kita harus tingkatkan. Kita sudah ada bersama-sama, tapi mungkin satu dengan yang lain masih ada perasaan tidak senang, masih nggak bisa klop. Coba itu semua kita buang. Unity, kita mau mencapai unity ini. Yang ketiga, unity itu start from me. Artinya kesatuan itu dimulai dari saya. Seringkali kita kalau bicara tentang kesatuan, habis dia nggak mau menyesuaikan dengan saya, habis dia begini, coba kalau dia begini, coba kalau suami saya begini, coba kalau istri saya begini. Seringkali kita selalu arahnya itu menunjuk kepada orang lain. Tapi firman Tuhan tidak demikian. Coba kita baca ya, Roma 12 ayat 17 dan 18. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Perhatikan 18. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jadi Tuhan berkata kalau memang itu kita yang masih bisa mengusahakan, why not? Kenapa tidak? Kenapa harus nunggu orang lain? Ya, seringkali kita selalu pikirannya cuma nyalahkan orang terus. Coba mulai hari ini ya, kita stop itu semua. Kita lihat bagaimana kita bisa mengupayakan kesatuan itu, amin. Kalau ada sesuatu yang kita rasa hubungan yang kurang baik, coba kita mulai berpikir, apa yang saya bisa berbuat untuk memperbaiki hubungan ini. Saya rasa itu lebih alkitabiah. Kalau itu memang tergantung kepada kamu, sedapat-dapatnya usahakan. Saya yakin Tuhan akan tolong, amin. Nah saudara, 3 hal ini masukkan ya. Nah sekarang kita mau melihat kepada penghalang kesatuan. Ada banyak hal yang bisa menghalangi persatuan di antara sesama anak Tuhan, di dalam rumah tangga, di dalam gereja. Tapi saya hanya akan angkat 3 hal saja. Yang pertama, kesombongan, keangkuhan, arogansi. Dalam segala bentuk, termasuk dalam bentuk gengsi. Gengsi itu juga manifestasi dari kesombongan, saudara. Yang tidak terlalu kelihatan, tapi di baliknya itu kesombongan. Coba kita mulai melihat diri kita ya, berapa banyak kali pertengkaran, cekcokan dan sebagainya itu muncul karena kita arogan. Kalau saudara mau tahu apa bentuk keangkuhan dan kesombongan itu, yang kedua, ayat yang kedua. Kesimpulannya apa? Tidak mau mengalah. Betul? Coba kalau suami istri bertengkar. Pokok kata terakhir harus saya pokok gitu. Tidak mau mengalah, diam dulu. Saya yang harus ngomong terakhir pokoknya. Atau mungkin saudara akan mengucapkan kata-kata sampai lego. Paulus juga menghadapi masalah yang sama di 1 Korintus. 1 Korintus ini gereja yang sebenarnya mendapat banyak kasih karunia. Dia mengalami manifestasi Roh Kudus itu luar biasa. Tapi ya gitu, mereka masih dalam daging katakan. Bahkan Paulus berkata, kalau kamu begini, kamu ini belum dewasa loh. Banyak masalah. Dan salah satu masalah yang diurus oleh Paulus adalah masalah perpecahan. Ini kesimpulan ayat yang ke-6 ayat 7. Kenapa kamu kok tidak mau ngalah sedikit pun? Ngalah, mundur 1 step. Kenapa kok orang tidak mau begitu? Karena sombong. Jadi saudara-saudara, mari kita mau sadar dan kita minta kepada Tuhan, Tuhan tolong saya. Karena Tuhan Yesus itu Tuhan yang rendah hati. Ingat ya, Tuhan kita itu Tuhan yang meek and gentle. Makanya dia mau belajar kepadaku, aku ini lemah lembut dan rendah hati. Ya kalau kita disuruh belajar, ya kita belajar. Walaupun dalam proses belajar itu masih jatuh bangun, tidak apa-apa. Jadi saudara-saudara, pertama yang menjadi penghalang atau musuh dari kesatuan itu adalah kesombongan. Kita harus mulai mengerti ya, dan kita mulai belajar untuk kita merendahkan diri satu dengan yang lain. Yang kedua, iri hati.
Nah, iri hati ini sifat manusia ya. Amsal berkata orang marah itu sudah menakutkan. Tapi yang lebih menakutkan itu kalau orang itu punya iri hati. Cemburu dia. Itu lebih berbahaya dia. Dan ayat lain dikatakan bahwa iri hati itu bisa membusukkan tulang kita. Artinya apa? Bisa menyebabkan penyakit. Makanya itu sudah kita harus berhati-hati ya. Kita harus menjaga hati kita, sungguh-sungguh minta sama Tuhan. Jangan sampai kita ini punya hati ini suka iri sama orang lain. Orang punya ini kita selalu tidak senang. Kalau orang lihat orang berhasil kita nggak senang. Kita harus belajar bersyukur. Joyce Meyer berkata, saya punya banyak teman, tapi saya cuma punya satu teman yang sungguh-sungguh tulus. Kalau saya diberkati dia benar-benar bersuka cita dan dia tulus. Nggak gampang kan? Tapi kita mau belajar. Dalam Alkitab ada satu contoh yang fatal yaitu Raja Saul. Bagaimana Raja Saul tadinya dipakai Tuhan luar biasa. Waktu dia baru menjadi raja, benar-benar luar biasa dia. Dia bisa menjadi raja yang baik, orang mau berkata jelek kepada dia, dia ampuni. Dia berhasil, dia hebat, berani, gagah, mengalahkan musuh. Tapi pada akhirnya dia jatuh. Karena apa? Iri hati. Cuma gara-gara ada orang ngomong, oh Daud itu lebih hebat dari Saul. Daud bisa mengalahkan berlaksa-laksa, kalau Saul cuma beribu-ribu. Wah, perkataan cuma sepatah kata ini saudara ya. Sepatah kata ini mancep di hatinya Saul. Sejak itu dia mendengki Daud dan pelan-pelan dia mulai down. Bahkan ditinggal oleh Tuhan. Sampai akhirnya dia bunuh diri mati. Sayang bukan? Makanya itu kita harus sama-sama ya, sama-sama waspada. Saudara juga, saya juga, kita perlu menjaga hati kita. Amsal 4 ayat 23, apa bunyinya? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan, mata air kehidupan. Penghalang yang ketiga, tidak mau mengampuni. Tentang yang satu ini ya sudah tidak asing lagi bukan? Mengampuni, memang itu tidak mudah. Kalau mudah itu bohong. Kalau saudara tanya kepada saya, mengampuni itu gampang apa sukar? Saya katakan sangat sukar. Tapi kalau Tuhan ngomong berarti Tuhan pasti tahu kalau kita mampu. Saudara. Jadi apapun juga kita ini harus belajar mengampuni. Dan kita tidak bisa hidup tanpa mengampuni. Karena setiap saat kita bisa menyakiti dan kita bisa disakiti. Ingat, kita bukan cuma bisa disakiti, tapi mungkin sadar atau tidak sadar, kita juga bisa menyakiti orang lain. Sebab itu kita perlu diampuni dan kita juga perlu mengampuni. Dan firman Tuhan berkata mengampuni itu seperti orang yang membebaskan hutang. Matius 18. Apa rasanya kalau dikejar hutang? Tidak bisa tidur. Nanti ada orang telepon takut. Jangan-jangan, sejak diterima, stres. Lalu tiba-tiba ada konglomerat datang kepada saudara. Utangmu yang sekian M, saya tanggung, saya bayar. Ini ceritanya Matius 18. Karena tidak bisa membayar, raja itu bilang, oke, saya anggap lunas. Waduh, orang itu benar-benar alami sukacita yang luar biasa. Nah itulah perasaan orang yang dibebaskan hutangnya, yang diampuni. Saudara mau memberi perasaan itu kepada orang lain enggak? Kalau kita sudah diberikan demikian, kita mau belajar ya, bebaskan hutang orang. Dia pernah berhutang ini, ya, tapi mulai hari ini saya anggap apa? Lunas. Amin. Saya anggap lunas. Saya tidak ingat-ingat lagi, saya anggap lunas hutangnya. Wah betapa indah, itu kado yang luar biasa. Oleh sebab itu mari. Jadi 3 hal ini tentang penghalang daripada unity. Sekarang saya akan masuk kepada anointing, urapan. Mazmur 133 ayat yang kedua. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari itu seperti minyak wangi berharga yang dituangkan ke atas kepala Harun lalu turun ke leher jubahnya. Ini adalah gambaran dari pengurapan Allah. Harun itu berbicara tentang Yesus Kristus. Dia adalah imam besar kita. Dia diurapi dengan urapan yang tidak terbatas. Dan dia alirkan urapan itu kepada gerejanya. Saya berbicara tentang urapan Roh Kudus. Bukan minyak urapan. Saya berbicara tentang urapan Roh Kudus yang sesungguhnya. Minyak urapan yang daripada Yesus Kristus. Yesus dia adalah pembaptis Roh Kudus. Dia yang mengurapi gerejanya. Jadi saudara-saudara, urapan Roh Kudus itu memang tidak kelihatan. Tapi nyata. Nyata itu saudara. Kalau saudara tanya bagaimana bentuknya, saya juga tidak tahu. Tapi orang tahu Anda diurapi atau tidak. Dan urapan itu perlu dalam segala segi kehidupan. Bukan cuma bicara tentang pelayanan pekerjaan Tuhan.
Kalau pelayanan pekerjaan Tuhan tambah lebih lagi. Tapi dalam segala segi kehidupan kita, kita perlu pengurapan Allah. Karena pengurapan itu membawa kepada kemenangan. Sukses. Zaman perjanjian lama semua orang yang dipakai Tuhan diurapi. Raja, imam, nabi, bahkan ada orang-orang tertentu seperti Besaliel, Aholiab yang membangun kemah Musa. Dia bukan imam, bukan apa, tapi diurapi oleh Tuhan. Supaya dia bisa melaksanakan tugas itu dengan baik. Ya, coba saya ajak sudah membaca satu ayat. Bahwa urapan itu memberikan kemenangan. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Siapa nama Tuhan? Yesus Kristus, jangan ragu-ragu. Nama Tuhan kita, nama Allah kita adalah Tuhan Yesus Kristus, itu nama lengkapnya. Sudah tidak usah bingung, nama Allah itu sudah diberikan kepada Yesus kok. Coba saudara baca Yohanes 17 nanti di rumah. Berapa kali Tuhan Yesus ngomong, kau sudah memberikan namamu kepadaku. Jadi nama Allah Bapa itu Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara-saudara dalam ayat ini dikatakan yang mendatangkan kemenangan itu bukan kuat dan gagah manusia, bukan talenta kita, bukan kehebatan kita, bukan power kita secara jasmani, tetapi urapan Roh Kudus. Ditambah dengan nama Yesus. Jadi saudara ingat dua hal ini ya. Saudara harus punya urapan Roh Kudus dan saudara pakai itu nama Yesus. Ada urapan Roh Kudus, ada nama Yesus, pasti menang. Sudah tidak usah bingung, tidak usah takut. Tiru Daud, aku datang kepadamu bukan dengan pedang, dengan lembing, dengan tombak, dengan panah. Tapi aku datang dengan nama Tuhan semesta alam, yaitu Yesus namanya. Jadi sudah jelas sekali. Firman Tuhan sudah meneguhkan kita bahwa kemenangan itu oleh karena pengurapan Roh Kudus. Dan jangan lupa urapan itu datang dari kesatuan. Di mana ada kesatuan, unity, di situ dikatakan ada urapan Allah mengalir. Dan kalau saudara tanya bagaimana kita bisa menerima urapan, firman Tuhan sendiri mengajar bahwa urapan itu bicara tentang Roh Kudus. Jadi minyak itu cuma lambang, dipakai waktu Roh Kudus belum datang di perjanjian lama. Tapi esensinya, bentuknya itu sudah ada, yaitu pribadi Roh Kudus. Lalu bagaimana kita bisa menerima Roh Kudus ini? Firman Tuhan berkata, ada 3 hal yang penting. Kesatuan, kembali kepada kesatuan. Kedua adalah doa, dan ketiga adalah ketekunan. Ketekunan di sini menyangkut waktu. Waktu yang sudah berikan kepada Tuhan. Jadi 3 hal ini yang dilakukan oleh murid-murid di kamar loteng Yerusalem. Mereka dalam satu kesatuan, dalam satu harmoni, dalam satu unity. Dan mereka berdoa dengan tekun. Memang perlu ketekunan, saudara. Makanya saudara luangkan waktu ikut doa ya. Doa secara pribadi. Memang perlu waktu, tidak gampang. Tidak ada jalan pintas untuk menerima urapan. Yang penting adalah Anda sendiri minta dengan Tuhan, bergumul dengan Tuhan. Meluangkan waktu bersama Tuhan di dalam doa, dalam pujian, dalam penyembahan. Nanti Tuhan sendiri akan mengurapi. Sekarang kita menginjak kepada bagian yang ketiga adalah blessing. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Haleluya. Luar biasa, janji yang luar biasa bukan? Ketika ada urapan, maka ada berkat mengikuti. Kalau bicara berkat, itu kebanyakan kita selalu konotasinya selalu jasmani ya. Semua yang berhubungan dengan jasmani. Pekerjaan lancar, banyak order, tubuh sehat, itu tidak salah. Tapi kita harus mengerti bahwa berkat itu bukan cuma itu aja gitu ya. Berkat jasmani itu perlu kita butuhkan. Tapi jangan lupa ada berkat yang lebih penting dari jasmani adalah berkat rohani. Nah berkat rohani itu apa? Coba kita lihat. 1, misalkan ini damai sejahtera. Amin. Apa artinya kita diberkati secara berlimpah-limpah tapi enggak ada damai? 2, sukacita. Sukacita itu berkat loh saudara. Sudah hidup dengan sukacita, menikmati hari-hari, bangun tidur dengan sukacita. Wah itu sudah berkat yang luar biasa. 3, keluarga, rumah tangga yang harmonis. Bukankah itu berkat yang harus Anda nikmati? Itu harus lebih penting dari segala-galanya, bukan?
Itu sorga di bumi. Saudara. Nama baik dan dikasih orang. Itu Amsal. Nama baik dan dikasih orang itu lebih berharga dari banyak emas dan perak. Banyak orang punya banyak emas dan perak tapi nggak punya nama baik. Nggak dikasih oleh orang. Pengenalan akan Tuhan. Amsal juga bicara pengenalan akan Tuhan itu jauh lebih berharga. Daud berkata apa? Aku lebih bersuka cita daripada aku mendapat banyak harta. Ketika aku menemukan firman-Mu. Aku menemukan rahasia-rahasia firman-Mu. Hubungan yang erat dengan Tuhan. Indah bukan? Sudah bisa punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Itu satu berkat yang sudah. Dengan itu sudah bisa menikmati seumur hidup. Hidup menjadi berkat bagi orang lain. Yang mempunyai kepuasan sendiri. Yang tidak bisa dibeli dengan harta. Ketika sudah bisa menjadi berkat bagi orang lain. Memberi sukacita, memberi berkat kepada orang lain. Dan lain-lain. Dan teristimewa juga adalah kehidupan kekal. Karena itu janji Mazmur 133. Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat dan kehidupan yang kekal. Nah ini memang yang kita cari bukan? Pada akhirnya kita rindu supaya kita diberkati Tuhan. Dan berita baiknya Bapak Ibu Saudara bahwa ternyata Tuhan juga mau memberkati Anda. Jadi berita baiknya ini. Kita ingin diberkati, haleluya. Tapi berita yang lebih baik adalah Tuhan juga mau memberkati Anda. Haleluya, puji Tuhan. Bahwa kita ini dipanggil untuk diberkati oleh Tuhan. Kita dipanggil dari dunia, kita menjadi orang percaya, menjadi anak Tuhan. Adalah untuk menerima berkat. Ini ayatnya. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk menerima berkat. Haleluya. Puji Tuhan. Kita dipanggil untuk diberkati. Amin, saudara. Memang Tuhan ini mau memberkati kita kok. Cuma ya itu tadi, unity ya. Depannya ini kan unity. Urapan akan Tuhan beri. Dan berkat akan diberikan. Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang ada di dalam unity. Amin. Sebab itu percayalah Tuhan akan mengurapi saudara dan saya. Tuhan memberkati.